Konsili Vatikan kedua, di mana ada keselamatan universal, setiap agama memiliki surganya masing-masing. Abang percaya nggak itu? Nah, ini yang sebenarnya agak pro kontra di dalam Katolik. Di belakangan ini kan banyak juga yang udah menentang itu ya. Ya itu kan otoritas. Ya Yesus sejak awal Yesus memberikan otoritas Nah, kepada ini Petrus. Petrus dilanjutkan oleh coba Paus di mana berikutnya kita hingga bisa sekarang temukan? Paus Fransiskus. Dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus Aduh, memberikan otoritas ya, kepada ya, murid-muridnya itu di mana tertulisnya? Dari mana kita tahu? Kalau saya bisa nih di hadis. ke gereja Yang nulis siapa? ada. Yang nulis Ya siapa itu? ada. Ya ada dalam catatan Bapak gereja. Kalau cuma ada-ada aja mah, Ya, saya mau ya bukan datanya, kalau saya mau belajar. kalau ya mau data oke, saya terpaksa buka semua. Jadi intinya saya Saya mau mau data. jelaskan begini. Ya, mata rantai Ayatnya yang kita ya, butuh, biar kita coba mempelajari. Benar nggak seperti yang abang pahami itu ayatnya? Takutnya abang salah paham lagi sama ayatnya, kan begitu? ayatnya mana nih? Ayatnya Alkitab ya kami Semua paham. yang abang bicarakan itu. Al-Quran kan Al-Quran kan kitab saya. Al-Quran itu saya yang menyebutkan. Saya mengambil surat tadi surat Toha ayat makanya 14 gitu. yang Anda tanya ini kan kalau Anda mintanya di Al-Quran saya tidak paham. Tapi kalau kitab saya mungkin Abang kan Kristen, kok bawa Al-Quran? Ya abang bawa dari iya. kitab abang lah. Yang kamu tanya itu menurut kitab saya ya. Penjelasan abang tadi itu berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan Bible? Berdasarkan pengajaran gereja dan berdasarkan kitab suci. Nah itu dia, saya mau tahu. Kalau abang bilang itu pengajaran gereja, tunjukkan tertulis di mana, yang ngajarin siapa. Jadi jelas saya bang, oh ini yang ngajarin Konstantin. Jangan Konstantin yang ngajarin kan gitu. Konstantin. Iya kan maksud saya. Konstantin. Bukan, maksudnya jangan-jangan. Makanya saya pengen tahu, abang dapat info dari mana? Dari mana sumbernya? Oh, saya sumbernya dari Katolisitas. Siapa yang memberi informasi? Oh, namanya adalah Cahyono. Nah, itu namanya kita bicara tentang diskusi ilmiah akademis. Kalau saya bisa tunjukin, di Fatwa dari mana itu yang Rifa jelasin bahwa penyebar itu adalah Ya'bud. Ulama saya menjelaskan dalam kitab apa? Saya akan sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi. Kemudian di Fatwa dari mana tuh ayat bahwa Tuhan Rifa penyembah? Oh, ada. Toha ayat 14 Al-Qur'an begitu. Abang tahu dari mana gitu? Iya, kalau saya kan Katolik. Jelas kan kita punya yang namanya KGK, Katekismus Gereja Katolik. Ya, di dalam KGK itu diajarin. Apa itu bang, KGK itu? Ya, Katekismus Gereja Katolik. Itulah pengajaran gereja. Ya itu apa? Ya, ada kitab. Saya ada. Itu apa? Ya, itu adalah satu kitab pengajaran gereja. Yaitu terpisah dengan yang ngajarin siapa? Iya, magisterium. Magisterium, itu magisterium. Pengajarannya ada magisterium. Maksudnya gereja ini pihak gereja yang ngajarin? Oh ya, magisterium. Kalau ada kuasa mengajar di dalam gereja Katolik kan ada yang namanya magisterium. Ya kan, hanya mereka punya kuasa mengajar. Oh, yang memiliki otoritas mengajar itu siapa? Nah itu saya mau belajar beneran nih. Nggak pelan-pelan, saya mau belajar beneran nih. Yang memberi pengajaran di gereja itu tingkatnya apa bang? Sebagai apa? Pastor atau apa? Atau apa persyaratan dan kriteria? Punya guru nggak buat kami oh kancok lah. Apa ini orang nih? Apa ini? Siapa ini, woi? Kejiwa ini orang. Apa ini tidak sopan sekali orang ini? Banyak yang punya utang, bang. Banyak yang punya masalah kejiwaan orang zaman sekarang. Lanjut abang Benediktus. Nah, Bang Nobede ini Kristen atau Muslim, Bang Nobede? Bismillahirrahmanirrahim. Bang Nobede Kristen atau Muslim? Kan sudah dijawab tadi aku. Aku Kristen ini. Bukan ini. Yang di bawah, yang baru Muslim. Oke, di bawah aja dulu ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Salam bang. Muslim. Oke, oh saya kira bukan Muslim. Ini Lanjut, khusus Bang. Muslim ya. Kalau khusus Muslim nggak apa-apa kok. Enggak. Untuk diskusi lintas agama, brother. Ini justru ini untuk orang Kristen bang. Untuk orang Kristen bertanya ke saya tentang agama Islam. Aduh, banyak makan bikin kita juga lapar ini. Ini tempat orang Kristen bertanya tentang Islam ke saya dan kepada narasumber Islam. Itu kemarin itu dibuat untuk itu, khusus untuk orang-orang non Islam. Khusus untuk orang-orang yang tidak beragama Islam bertanya tentang agama Islam. Itu kemarin ini untuk itu. Oh, saya tidak perlu. Kalau pertanyaan Islam saya cukup menghargai aja lah. Tapi kalau ditanya tentang kekristenan ya saya akan jawab sesuai yang saya pahami ya. Tadi kembali ke tadi ada yang namanya katekismus. Saya mau coba jelaskan magisterium itu bang. Itu kuasa mengajar. Sebelum dijelaskan teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya. Dikit lagi kita 100k. Kencangin yuk tap-tapnya. Lanjut Bang Benet, lanjut. Ya, oke, sudah. Ya, magisterium itu kan dari bahasa Latin itu artinya magister atau guru, pengajar. Ini adalah otoritas di dalam gereja Katolik bertanggung jawab mengajarkan, menafsirkan ajaran iman dan moral. Nah, ini bedanya kita sama saudara kita dari kaum Protestan yang tidak punya itu. Magisterium, kaum Protestan itu kan mereka masing-masing bisa menjadikan dirinya sebagai magisterium. Kalau Katolik saya tidak bisa. Saya harus berdasarkan apa yang diajari. Mungkin Islam juga punya pengajarnya aja. Mungkin namanya bukan magisterium. Tidak bisa masing-masing umat itu sekehendak dirinya menafsirkan sesuka hatinya. Tidak bisa. Saya kira mungkin Islam juga punya. Cuma namanya apa saya nggak ngerti lah. Tapi di dalam Katolik ada yang namanya kuasa mengajar. Nah, jadi kita mau
mau tahu segala hal tentang ayat di dalam kitab suci, nggak bisa saya pribadi menafsirkan. Ya nggak bisa. Nanti suka-suka. Contoh ada dulu namanya apa COG, apa sih, Children of God. Itu dia menafsirkan satu ayat dalam Alkitab yang isinya adalah berkembang biaklah dan bla bla bla. Itu diterjemahkan oleh mereka dan mikir mereka bikin gereja adalah, oh artinya kita harus berkasih-kasihan melakukan hubungan seks, kan suruh berkembang biak nih. Nah, jadi penyimpangan gitu loh. Karena tidak ada kuasa mengajar, siapapun bisa menafsirkan. Nah, gereja Katolik ada kuasa mengajar. Gitu, tidak bisa umat seperti kita ini menafsirkan secara pribadi. Nah, KGK Katekismus Gereja Katolik itu adalah panduan bagi kami umat gitu. Kalau mau tahu penjelasan dalam ayat, coba kita cari dalam KGK. Saya nggak bisa menafsirkan sendiri ayat per ayat, begitu kira-kira. Abang sudah pernah mempelajari KGK ini secara komprehensif nggak? Bukan, tidak. Secara sistematis kok komprehensif. Sistematik Itu, gitu. ya. Tahap pertahap kayak saya nih. Saya belajar Al-Quran secara sistematik. Pertama saya belajar menghafal, mengetahui ayat-ayatnya dengan membaca hurufnya, mempelajari hurufnya, kemudian menghafalkannya, kemudian mencari tafsirnya, mengetahui maknanya. Nah, itu sistematik. Mulai dari saya mulai saya SD, MTSN, aliyah, sampai saya kuliah sekarang ini. Artinya ketika saya berbicara itu berdasarkan pencarian saya, hasil kajian ilmu saya, pencarian ilmu, pencarian pengetahuan. Nah, yang abang jelaskan tadi itu berdasarkan hasil kajian atau pemberian orang lain gitu. Maksudnya ya tahu aja, tapi bukan karena mengkaji. Kalau saya kan memang mengkaji gitu. Saya kaji nih, saya buka Al-Quran, saya telusuri dari mana Al-Quran ini. Kemudian saya lakukan perbandingan agama gitu. Abang tadi kan menjelaskan banyak hal tuh. Itu penjelasan itu dapat dari mana gitu? Apakah itu tertulis atau itulah. hanya dari persepsi pribadi gitu? Oh enggak, itu pengajaran gereja yang kami terima. Jadi pengajaran kami dalam misalnya dalam mata pelajaran Katolik di sekolah Katolik itu juga diberikan penjelasan gitu. Dan kita sebagai umat biasanya, kalau kecuali saya ini mau menjadi seorang pastor ya, saya punya studi yang mungkin saya harus belajar seperti mbaknya secara pribadi kan, mempelajari semua sendiri. Kalau saya kan tidak gitu. Jadi kita ini tunduk apa yang sudah diberikan oleh gereja, kita tunduk. Kita menerima dan kita mempelajari apa yang sudah diajarkan oleh gereja gitu. Termasuk abang percaya Konsili Vatikan kedua, di mana ada keselamatan universal, setiap agama memiliki surganya masing-masing. Abang percaya nggak itu? Nah, ini yang sebenarnya agak pro kontra dalam Katolik. Di belakangan ini kan banyak juga yang udah menentang itu ya. Ya ini yang saya sih tidak mau ikut dalam polemik itulah. Memang nah inilah Bang, inilah kenapa kami umat Islam itu kalau berbicara itu menggunakan kalam ulama, biar tidak ada polemik seperti ini. Nah, kenapa? Karena akan ada pertanggungjawaban gitu. Nah, kalam ulama itu yang sama dengan kami yang magisterium itu. Beda. Oh, beda. Ulama Okay, itu berkata-kata bukan dari kognitifnya sendiri, bukan dari konsepsinya sendiri. Dia mengutip juga perkataan sebelumnya. Itu perkataan orang sebelumnya, para ulama juga. Oh, ya, sama kalau gitu, kalau prinsipnya sama berarti. Katolik nggak ada sama. sanad. Enggak. Saya Ya, mungkin ya, Katolik tidak. Katolik itu yang ada adalah enggak Bang, enggak beda istilah. Coba. Sanad Ayo itu dong, saya Katolik lebih paham loh. Ya udah, kalau gitu kita buktikan ya. Maaf ya, kita lagi nggak bertengkar ya, tapi saya mau membuktikan. Enggak. Coba Saya sebutkan nama santai. orang yang memberikan info ke Abang barusan itu namanya siapa? Kalau saya bisa sebutkan. Maksudnya gimana berikan info ke saya itu apa? Apa yang Abang jelaskan tadi itu, siapa yang memberitahu namanya ke Abang? Kalau saya bisa sebutkan nih. Saya bisa sebutkan namanya. Itu semua kan ada dalam pengajaran gereja, Bu. Iya, maksudnya gini Bang, pengajaran gereja itu kan ada yang mengajarkan. Gereja kan bukan gereja yang ngajarkan, Bang. Ya magisterium. Ya itu magisterium. Hilang pinter-pinter. Bang, gereja itu tidak mengajar, gereja itu tempat. Sekarang saya tanya, ketika gereja mengajarkan Abang, siapa nama-nama orang yang mengajar? Gereja itu ada dua, gereja sebagai tempat ibadah, gereja sebagai magisterium. Ya, beda. Ada G dengan huruf besar. Siapakah manusia yang punya otoritas mengajar di gereja? Sebutkan namanya. Ya, kita punya para pastor, para uskup itu yang punya otoritas mengajar. Ya Allah, ini kan kebilang sanad. Abang tadi, Abang tentang saya bicara tentang sanad. Namanya itu ya magisterium itu, magisterium. Namanya si magisterium, itu nama orang magisterium itu. Bukan, begitu. Magisterium ini yang tergabung dalam magisterium itu yang punya kuasa mengajar. Itu sama kayak gitu. MUI Bang, MUI punya sikap, punya fatwa, itu lembaganya. Nama orang-orangnya di dalam siapa? Contoh Ustadz Abdul Somad itu nama ustadznya, Ustadz Adi Hidayat itu nama ustadznya. Nah gitu Bang. Nah kalau saya bilang nih, saya tahu dari mana tentang pengajaran Nabi Muhammad dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menulis kitab, namanya Kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari tahu dari mana? Dari gurunya ada 1000 orang, bisa disebutkan nama-namanya nanti. Dia berkesinambungan namanya dari Ibnu Abbas, nanti turun kepada dari Rasulullah, turun kepada Ibnu Abbas, sampai kepada sahabat-sahabat lainnya, sampai kepada Imam Bukhari. Itu namanya sanad. Itu sanad namanya. Bang, klaim gini, saya tidak mau diambigukan ya, dibilang bahwa Katolik punya sanad, karena saya belajar juga Katolik Bang. Jadi tolong nanti tunjukkan ke saya sanad apa. Ya mungkin versi Katolik yang Anda pelajari bisa sesuai dengan versi Katolik asli Mbak. Coba saya jelaskan sekarang Abang ya. Yang Katolik asli saya jelaskan. Apa arti sanad dulu? Abang paham arti sanad dulu?
Ya saya nggak tahu sanad apa itu kan kalian Kan saya punya. sudah jelaskan tadi, sanad itu mata rantai kesinambungan antara si pemberi informasi satu dengan si pemberi informasi kedua. Sandaran namanya. Itu sandaran. Ya. Sanad ilmu saya itu dari guru saya. Siapa nama guru saya? Saya bisa sebutkan. Ustadz Wafi. Ustadz Wafi belajar di mana? Di Pondok Pesantren Sudogiri. Siapa nama gurunya? Dia sebutkan namanya Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli. Kiai Haji Idrus Ramli belajar kepada gurunya. Dia bisa sebutkan namanya. Nanti kita punya itu bisa kita telusuri. Karena kita punya ijazah. Ya. Contoh Ustadz Wafi itu punya ijazah lulusan dari Ponpes Sidogiri. Ponpes Sidogiri nama gurunya ada 10 orang misalnya. Nama guru-gurunya itu belajar kemana? Al-Azhar. Nanti Al-Azhar itu belajar kemana lagi sampai kepada Nabi Muhammad. Nah itu namanya mata rantai ilmu pengetahuan. Sekarang saya tanya, abang bilang sanad sama aja antara kita. Mana ada? Saya kan belajar Katolik. Mana ada sanad Katolik? Antara Yesus dengan kitab suci aja nggak ada sanadnya bang. Jangankan antara Katolik, antara Magisterium dengan sampai kepada Paulus atau sampai kepada murid-murid Yesus. Antara murid Yesus sampai ke Yesus penulis kitab aja nggak ada sanadnya. Jangan Oke, samakan. sudah ya. Ini sama kayak Joseph Ya, nanti oke. nih, menyampur adukan. Saya tidak akan komentar soal itu ya, karena itu kan wilayah kalian lah. Nanti kan. Jadi gini, magisterium itu otoritas pengajaran gereja Katolik yang terdiri dari paus, para uskup, dan kesatuannya dengan paus. Ya, magisterium itu Mereka punya otoritas tanggung siapa? jawab. Yang memberi Kenapa? mereka otoritas mengajar siapa? Ya itu kan otoritas. Ya Yesus sejak awal, Yesus memberikan otoritas Nah, kepada ini, Petrus, coba- Petrus dilanjutkan oleh coba paus di mana berikutnya hingga kita bisa sekarang, temukan? paus Fransiskus. Dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus Anu, yang memberikan otoritas ya, kepada ya. murid-muridnya itu di mana tertulisnya? Dari mana kita tahu? Kalau saya bisa nih di hadis. Kepada Di hadis Petrus, bisa tertulis. kepada Iya, Petrus. Coba, apa kaitan Petrus dengan gereja Katolik? Coba, saya minta. Ya, Kaitan Petrus ya, dengan gereja Yesus Katolik. mengatakan kepada Hmm. Yesus mengatakan kepada Petrus, engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Oke, artinya Oke. gereja yang didirikan oleh Kristus itu tandanya ada pada Petrus yang selaku pemimpin dan penerus ajaran yang diserahkan Kristus kepada Abang tahu tidak? rasulnya. Nah, Petrus, sebentar Atau dulu tidak saya selesaikan Ya, dulu. Oke, yaudah. Nah, Petrus ini dilanjutkan oleh paus berikutnya. Ya, Linus dilanjutkan ke paus berikutnya hingga paus terbaru, paus terakhir ini adalah paus Fransiskus. Itu siapa? Jadi Bang Linus mata siapa? rantai. Bang Linus siapa? Iya Linus? kan itu kan murid dari para murid Di dari mana para tertulis itu? rasul. Di mana Ya tertulis ada itu? dalam catatan gereja, catatan para bapak gereja. Yang nulis siapa? Ada. Yang nulis Ya siapa itu? ada. Ya ada dalam catatan bapak gereja. Kalau cuma ada-ada aja mah, Ya, saya mau ya bukan datanya, kalau saya mau belajar. kalau ya mau data oke saya terpaksa buka semua. Jadi intinya Saya saya mau mau jelaskan data. begini. Ya, mata rantai itu tidak terputus. Ya dari mana? dari Rasul Linus Petrus siapa, ya Linus? terbuktikan. Siapa Linus, tadi? paus kedua. Ya, saya tanya ya. Saya cross check dulu dalam katolisitas siapa Linus dan saya mau tahu datanya dari mana dan saya Ya, mau tahu siapa yang silakan menuliskan saya Linus. tunggu. Kalau saya bisa saya sebutkan nama-namanya ya, saya bisa sebutkan Ya, namanya. ya coba anda kita fokus dulu di Linus dulu. Ya oke kita bahas Linus dulu ya. Oke bentar, handphone aku mati nih. Duh gimana nih? Bentar ya. Hmm. Linus. Saya sebelum abang sampai ke Linus, abang tahu tidak apa kata Paulus bahwa Petrus itu adalah seorang rasul untuk orang Yahudi, untuk orang yang bersunat. Kenapa dia sampai ngajarin orang Katolik yang adalah orang Romawi, bang? Ya itu kalian punya tafsir lah. Saya sih tidak perlu berkumpul polemik. Pada kenyataannya adalah bahwa semua ini adalah kelanjutan dari kedua rasul itu Petrus dan Paulus. Enggak, ini kan aneh Tetapi juga, sebagai Bang. pemimpin Enggak, enggak Paulus lah. sendiri Paulus sendiri bilang sama seperti Petrus yang diberikan kekuatan untuk menjadi rasul untuk orang-orang Yahudi yang bersunat, begitu juga Yesus menjadikan dia sebagai rasul untuk orang yang non Yahudi. Abang bilang mata rantai ajaran abang itu sampai ke Petrus, sementara Vatikan itu gereja Katolik itu pusatnya di Vatikan. Great Skisma tahun 1054 itu pecah antara Ortodok dengan Katolik, baru ada Katolik pada waktu itu. Nah, Oh, kok bisa-bisanya abang bilang ajaran tidak betul. kok bisa, Ya, tidak kok betul. bisa-bisa- Berarti referensi Anda salah. Ya, berarti referensi Anda salah. Iya, Tidak saya begitu. akan tunjukkan referensi saya dari- Ya, saya saya juga akan punya tunjukkan referensi. referensi. Ya, Saya juga punya saya minta. referensi. Ya, Kita bukan saya juga punya belajar, referensi. kita Mari kita buka belajar. referensi. Anda memilih percaya pada referensi Anda percayai, tetapi Ya, Anda saya harusnya nggak percaya membaca sama banyak orang, referensi. saya sudah bilang. Iya. Saya nggak percaya Makanya sama orang. Anda Saya sekarang beda. berhadapan dengan orang Katolik langsung. Anda berhadapan dengan orang Katolik Iya, langsung. makanya Iya. saya belajar. Makanya saya akan ajari kamu. Kalau kamu mau tahu tentang Katolik, saya akan Iya. ajari. Iya, Dengarkan saya saya belajar. gitu. Ya santai dong. Kita kan Ah, santai iya. di sini. Tenangkan, Pak. Iya, Nah, saya tidak mau bentar ya. berpolemik loh. Saya kira kan Anda Saya cuma saya mau berpolemik karena saya memang menjadikan ini polemik karena di internal Kristen aja polemik ini, Pak. Oh, enggak lah, enggak. Loh, Itu kan skisma itu kan polemik, Pak. Iya, Skisma itu artinya apa, bagi, coba? Bagi Asal kami sihat, begini, Pak. biar orang yang mau memisahkan diri, biar itu tanggung jawab masing-masing. Tapi kami tidak perlu untuk Saya kan apa, muslimah, mempolemik saya gitu. muslimah. Gini loh Pak, wajar saya berpolemik, saya seorang muslimah. Saya lihat kalian memiliki doktrin yang berbeda sementara mengaku dari Kristen, dari kitab yang sama. Nah, Ya, Islam kan juga punya. Bagaimana coba? Coba Anda lihat juga di dalam ajaran kalian kan banyak. Ya, ayo. Ya kita- banyak kan perpecahan juga kan? Iya Gimana perpecahan coba? tapi bukan ranah tauhid Pak, bukan ranah sesuatu yang fundamental tentang siapa Oke, Yesus. saya atau tidak siapa mau Nabi, masuk siapa wilayah Nabi. situ lah.
Bapak tapi tadi kan maksudnya katanya begini. nggak mau masuk, tapi Bapak yang menyinggung Enggak, di situ. enggak, siap, masalahnya Bapak datang. anda sudah mengatakan bahwa kami ini banyak versi, banyak segala macam. Nah, Tetapi kan kita kalau kan saya tanya, begini, sama sebentar Bapak. dulu, Bapak sebentar mengaku dulu, tidak skisma. sebentar dulu, gini loh. Kan kita kan alur awalnya itu kan dari Yesus kan sebagai pusat Siapa kan. tadi Silus? Siapa namanya tadi Linus? Linus, Linus, oke. Linus, saya pengen tahu nih Linus siapa Linus nih. Ini ilmu nih. cari di Wikipedia, cari saja. Sebenarnya saya nggak percaya Wikipedia, saya mau cari di ensiklopedia, Ya, tapi Bapak suruh cari Wikipedia nih. Saya nggak percaya Wikipedia, Pak. Ya oke. Wikipedia itu bisa diedit, Pak. Iya, tapi kan tidak semuanya salah kan. Gimana? Iya, tapi saya orangnya jangankan yang Pak, kalau ada minuman bercampur racun setetes saja Bapak mau minum, saya nggak mau, Pak. Kalau udah ada Wikipedia bisa diedit, ngapain saya ngambil semuanya? Lebih baik saya cari yang ini. Nah, ini Katolisitas. Nah. Nih, ini di sini malah nggak ada Linus, dari Petrus ke ini malahan ke Clemens malah nih. Sebentar. Siapa tuh Linus? Sebentar. Saya nggak percaya Wikipedia, coy. Mahasiswi nggak boleh percaya sama Wikipedia. Kami sama dosen-dosen kami nggak boleh. Dosen saya kalau saya bikin makalah, datanya Wikipedia disobek itu. Saya agak bingung juga sih ya. Petrus katanya Rasul untuk orang yang bersunat. Tiba-tiba dia malah berkesinambungan ajarannya sampai ke Vatikan. Agak aneh juga sih. Di Katolisitas tuh ada, masa ada kata Iya, ini saya buka Katolisitas, Pak. Makanya saya coba cari di Katolisitas juga nih. Iya. Saya buka Katolisitas. Ini handphone aku baru di charging. Si Pandi bukan apa Pandi? Buka data Pandi. Nggak bisa satu device aku ini. Belikan HP lah. Aku colok juga nanti. Ini loh, situ tidak bisa dibuka, Katolisitas nggak bisa dibuka, soalnya HP aku masih berapa persen. Padahal ini loh, tengok nih, aku buka nih Katolisitas nih tuh. Nah, tengok baterai aku berapa persen tuh. Pandi, habisnya aku mau mandi loh, aku belum mandi loh Pandi. Sholat zuhur. Ini deh, begini aja, kamu buka saja kitab suci dulu di Kitab suci 2 Timotius. Ya, kitab suci kami gimana sih? 2 Timotius. Ya kan Bapak beda kitab sucinya sama Protestan. Ya mereka hanya membuang berapa kitab saja, 7 kitab. Emang mereka kurang ajar ya, orang Protestan membuang kitab mereka ya. Lu yang ngomong bukan gue. Ya orang yang membuang kitab suci kurang ajar nggak menurut Bapak? Kurang ajar lah. Nah. Masa kitab suci dibuang-buang? Ini loh orangnya si Kenzo ini, Pak. Ini yang suka buang-buang kitab Ini suci. dia Pak, Protestan nih Pak, buang-buang kitab suci Pak. Jangan ada domba dong. Pak Benek di mana Pak? Pak Benek. 2 Timotius 4:21. 2 Timotius. Kenzo Katolik juga Bang Fandi. Aduh nggak masuk Pak, cas aku Pak. Bapak deh, Bapak bacain aja lah. Udahlah, percaya aja lah, anggap aja lah aku percaya sama Bapak. Enggak, Walaupun gitu aku dong. ya soalnya ini nggak bisa, Enggak. baterai aku tuh ini nggak masuk dia chargernya Kamu tuh. katanya kamu pegang Alkitab. Coba buka Alkitab juga. Aku punya aplikasi. Nah, aku lagi di Jakarta, ngapain aku bawa kitab Bapak itu kemana-mana? Oh. Rifa jangan pakai alasan begitu. Buka aja. Suka aku lah, apalah kau ini aneh. Ayo, Kau aja kau kawan-kawan yang bawa punya. kitabmu kemana-mana? Buka Nggak tanya, lah. kau bawa Jangan aku kitabmu nanti nggak kemana-mana? percaya. Nggak, aku Nanti tanya aku Kenzo, kau bawa tidak- kitabmu kemana-mana? Kitabmu yang 66 kitab yang berbeda dengan Pak Bene itu, Pak Bene 72, kau 66, kenapa kau buang sisanya? Saya dan Pak Ben itu satu aliran, satu agama Katolik sama. Apa? Katolik kau? Yaudah kalau Iya. begitu apa arti indulgensi? Enggak, tadi Bang Benny tanya Rifa Ya, itu. Jangan kepret. Apa arti purgatori? Apa definisi purgatori? Jangan mengelak lah. Ayo, Apa kita sih purgatori? jangan ini dulu. Enggak, aku cuma mau nunjukin Coba. Kenzo dia cuma bacot, dia cuma bohong. Ayo, kalau kau Katolik apa arti purgatori? Nyamar dia Pak jadi Katolik Pak, padahal kitabnya 66 nih. Beda Oke, Katolik. ini di 2 tuh. Bacain aja Pak bacain Timotius aja Pak ini. 4:21 itu kan. Baca. Kalau mandi lagi Rifa ini mau, aduh. Coba. Alah kau Kenzo. Bapak baca aja. Aku denger nih. Bapak baca aja.
Aku lagi belajar sama orang Katolik nih. Ini aku dalam ranah mencari ilmu nih, pengen tahu. Aku justru penasaran sama Katolik ini asalnya dari mana. Karena yang aku tahu, setelah ada skisma tahun 1054 baru muncul perbedaan dua ajaran besar antara Katolik dengan Ortodok tuh. Pecah tuh jadi dua tuh. Great Skisma. Di situ skisma itu artinya perselisihan. Berusaha. Di abad ke-16 baru muncul Martin Aduh, Luther. gimana sih ini? Hmm. Ini halo, sinyal saya tadi saya udah ngomong didengar nggak ya? Enggak nih. Waduh, saya ulang lagi deh, coba ini kayaknya sinyal ya. Oke, ini 2 Timotius 4:21 ya, tertulis begini. Ya, dari surat Paulus pada Timotius ya. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Ebulus, Pudens, Linus, Klaudia dan semua saudara mengirim salam kepadamu. Ya, itu salah satu surat pastoral yang ditulis Paulus. Yang menulis itu Paulus dalam apa ayat itu Petrus? Paulus. Ya Paulus, mereka satu geng di Roma semua. Enggak, Pak. Kok Bapak bilang satu geng? Kan aku baca Bible Bapak. Paulus sama Petrus itu Iya. berselisih, Pak. Oh, Paulus sama tidak, Barnabas salah. berselisih. Salah, Paulus yang bilang salah. sama seperti Gini loh, kepadaku. begini loh, kamu di dalam Islam kamu bisa berselisih sama teman, tapi kan kalian tetap Enggak sama masalah. satu Enggak, geng ini klaim Islam. Bapak. Klaim Bapak bilang kan Petrus itu memberikan sanadnya sampai ke Linus. Sementara Gini loh, Petrus bertemu Linus gini di loh, mana? Di Roma. Jadi gini. Jadi pada saat itu orang Kristen itu kan keluar semua dari Israel dan mereka semua menuju ke Roma. Orang Kristen Asli. semua keluar. Semua orang Kristen keluar dari Israel. Tahun berapa itu? Menuju Roma. Ya tahun berapa itu? Ya pada saat kalau salah tahun mungkin tidak lama setelah Kristus ya, karena dianggap semacam sekte sesat ya oleh Yahudi ya. Jadi mereka keluar semua dan oleh juga karena perintah Yesus sebarkanlah Injil ke seluruh dunia dan saat itu dunia itu dikuasai Roma. Bentar, Jadi karena kalau gini kita Pak, mau tahun masuk berapa ke itu? aku Karena selesaikan dulu. di abad Gini loh, biar gini kamu Saya minta belajar tahunnya apa, dulu. aku Ini kan berkaitan dengan sejarah nanti. Tahun berapa itu? Semua orang Kristen keluar dari Yerusalem, coba. Tahun berapa itu? Karena di tahun ke-8 Masehi, itu Raja Titus sudah memborbardir Yerusalem. Bahkan 500 orang Yahudi per harinya itu disalib. Itu kan sejarah itu. Apaan tuh Rifa itu? Apalah si Kenzo nih ngomong cuman congor lagi. Mending aku sama Pak Beni ini jelas dia. Ngomong cuman congor aja nggak jelas apa-apa aja katanya. Halo. Ya lanjut Pak Beni. Pak tahun Halo. berapa itu Pak? Semua orang Kristen. Halo. Jadi kan gini loh. Kalau kita kita kembali dulu ke buku Injil ya referensinya. Bukan kitab suci Itu ya kan punyanya Paulus referensinya. Paulus, bukan Jadi, Petrus. Iya, Bukan apaan tuh Rifa tuh? aku jelaskan dulu dong. Si Kenzo ini tutuplah Jadi gini congornya loh, lah. setelah- Cuma ngomong-ngomong gitu aja. Orang lagi belajar Gini kok. loh. Hmm. Jadi kan sekitar tahun 33 Masehi kan Yesus disalib. Yesus disalib kan terjadi setelah itu, setelah kenaikan dia ke surga. Tidak lama setelah itu kan ada pencurahan Roh Kudus atau Pantekosta. Pantekosta disertai dengan pembaptisan sekitar 5.000 orang. Dan terus terjadi penganiayaan di Yerusalem sekitar tahun 36 sampai 37. Dan penganiayaan terhadap orang Kristen di Yerusalem menyebabkan banyak dari mereka lari gitu loh. Itu kan mungkin ada di Ini Kisah Para informasinya Rasul di mana sih 8 Pak? ya. Kasih aku literasi dong, aku mau baca. Iya. Coba kamu baca Kisah Para Rasul 8 bab Nggak, 8 tadi itu kan aku si tuh- Paulus sebelum menjadi Kita Paulus udah masih lari Saulus. kemana-mana loh Dia- Pak. Kita udah lari kemana-mana loh Bukan Pak. kemana-mana, kamu kan Ya Allah. berapa? Ayo, tadi kita Kamu bahasan kan minta apa? penjelasan Bukan. tahun berapa? Kita tadi bahas apa coba? Linus Bukan yang kita bahas. apa yang disampaikan Pak Beni. Apalah kok Kenzo, Iya, kau aja nggak paham sama yang masalahnya disampaikan itu Pak Beni ya. sebenarnya. Pak Beni coba Ya diam. udah, nggak Kenzo, usah. apa yang disampaikan Pak Beni? Coba kau ulangi. Diam kau kan Kenzo. Kau bilang aku nggak paham, kau aja nggak paham apa yang disampaikan Pak Beni. Oke, apa yang disampaikan Pak Beni? Coba kau jelaskan lagi. Yang jujur aja, kalau memang nggak paham, bilang nggak paham. Ya gitu udah, loh. oke aku nggak Orang paham. jujur Nah, sekarang kau bagus paham? loh. Nggak kau paham Ya, nggak? Kau kan paham? gitu. Yaudah, kau Daripada paham nggak? ngeles melulu kan begitu. Iya, oke lah aku nggak paham, makanya aku tanya ulang sama Pak Beni. Kau paham nggak sama yang disampaikan Pak Oh, Beni? sangat paham. Udah, karena coba kami jelaskan. sama-sama Katolik. Coba. Pak Beni Tidak diam ya, perlu saya coba. jelaskan ke Anda. kan Kutu gitu. kupret. Katanya Ya. paham tapi nggak perlu menjelaskan. Gitu Nah, loh. tuh belau. Orang Klaim tanya aja ke kau. Anda nggak jelaskan, tanya ke Iya, saya. kau paham Gimana nggak? itu cara Katanya kau diskusinya? paham. Aku ingin Yang logis pembuktian. dong diskusinya. Kalau nggak Logis itu paham, artinya ngomong apa? aja, gitu Ya kau loh. paham nggak? Kau paham? Ya. Kau paham? Jawab dulu pertanyaan Pak Bene. Iya, nanti Gitu. kau Enggak, paham jangan nggak? nanti nggak bisa kayak gitu Loh, diskusinya. emang kau siapa? Emang kau siapa kami? Emang kau bapaknya Pak Bene? Ngatur-ngatur aku Diskusinya sama Pak Bene. harus terarah. Iya, kenapa kami harus mengikuti cara diskusi kau? Emang kau siapa kami? Orang ngomong sama Pak Bene, katanya paham, giliran ditanya apa yang sampaikan Pak Bene. Nggak perlu aku jelaskan, aku cabut juga lidahmu nanti. Ya. Pak Bene tadi, Pak Bene, tadi saya tuh membahas tentang Linus. Nah, ini Linus. Linus ini termaktub dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Klaim 21. Klaimnya Pak Bene adalah bahwa Petrus itu berkesinambungan ajarannya sampai ke Linus. Nah, pertanyaan saya, ini tertulis di mana ya? Kalau Petrus itu mengajarkan ke Linus, sementara dalam 2 Timotius pasal 4:21
di sini Linus itu justru orang yang dimention oleh Paulus dalam 2 Timotius pasal 4. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus. Ini salam dari Linus dan Klaudia dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia menyertai kamu. Pertanyaan saya, ini kan si Timotius yang menulis atau Paulus? Karena ini salam dari siapa, salam kepada siapa aja. Saya nggak ngerti ini, Pak. Bapak bilang ini Linus ada kaitannya sama Petrus loh. Ya, Apa kaitannya sama Petrus? Ini kan surat di situ Timotius. Anda bisa simpulkan gini. Gini loh, di situ kan Kok simpulkan? Nggak bisa lah saya nyimpulin. Iya, Tuh, saya nyimpulin kita iya. orang lain gimana sih? Begini loh, aduh Mbak, dengerin dulu. Di situ kan kita bisa simpulkan begini. Linus itu kan menurut catatan sejarah gereja Katolik adalah yang melanjutkan Tata Petrus, melanjutkan kepausan. Itu Linus yang menurut sejarah, kita bicara menurut sejarah. Tetapi Linus yang menurut sejarah ini, menurut Petrus ini ditulis juga oleh Paulus. Artinya mereka ini semua satu geng, saling kenal, tidak bertentangan gitu loh maksudnya. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Bilang itu kan kesimpulan, bukan berarti Linus itu kesimpulan. tidak kenal dengan Petrus. Buktinya Linus itu melanjutkan Petrus gitu loh. Yang Linus yang kalau melanjutkan dibilang, Petrus itu ternyata Bapak, dikenal oleh Paulus. Pak, gitu kalau loh. dibilang kenal Pak, Musa juga kenal Firaun. Apakah Firaun ngikutin ajaran Musa? Enggak Pak, kalau kenal nggak ada kaitannya sama pengajaran. Kan klaimnya Bapak tadi kan sanad. Sanad itu Aduh, apa ini Pak? kan nggak apple to apple Astaga. gimana? Kok nggak apple to apple? Bapak bilang kalau kenal, saya nggak masalah kenal. Saya ini lagi nggak bahas tentang kenal atau tidak kenal. Kita bahas Iya, sanad beda dong. Loh, Musa kan kayak gini. Pak, Musa juga kenal sama. Musa tidak satu komunitas dengan si Kok nggak satu komunitas? Musa itu hidup di tangannya Ini. anaknya Firaun, Pak. Kok Bapak bilang nggak satu komunitas? Gimana sih Bapak ini? Dalam kitab Bapak loh Musa itu di Ya kemudian kan iya, Gimana sih? kemudian makanya Bapak kan tangkap Musa itu poin kan saya kemudian dulu. diperangi oleh Firaun. Gitu kan diperangi Nah oleh makanya berarti pengajaran itu tidak mesti Kan harus sudah orang yang tahu, dikenal juga. kamu Yang tuh yang salah Astagfirullahaladzim. Saya tidak mentafsir, saya belajar di sini. Kok Bapak Gitu bilang loh. saya mentafsir? Kok gini loh, belum apa-apa. Saya sedang makanya belajar, ajarkan saya gini loh. mempertanyakan. Artinya Kenapa sih ini? Kok ribet banget ya Bapak? Jadi Bapak lah. Mbak, gini Aku Mbak, yang Mbak namanya siapa tadi? Mbak namanya siapa? Rifa Pak namanya namaku. siapa? Rifa. Mbak namanya siapa? Saya boleh tahu? Mbak, Rifa. Hah? Papa Rifa. Namanya siapa? Yuk. Rifa, Mbak Rifa. Oh, Mbak Rifa. Aduh, sampai sakit telingaku nih pakai headset nih. Kamu teriak tadi. Ya Bapak nanya berkali-kali. Nama Bapak siapa? Rifa. Oke, Nama Bapak gini, siapa? Mbak Rifa. Rifa. Hmm. Gini Mbak Rifa. Mbak Rifa di satu kelas nih, satu sekolah. Ketua OSIS-nya namanya Tono. Ya kan? Ya toh, terus Mbak nitip tulis surat sama temannya Mbak, "Woi, salam dari si Tini." Ya, nanti Tini inilah yang menggantikan. Bukan berarti Tini itu hanya kenal Mbak, tapi tidak kenal Tono, paham nggak? Itu kan satu kelas, satu sekolah, ngerti kan? Itu yang aku maksud. Ngerti, terus? Mau Yaudah. terus mau Linus, mau Paulus, itu satu komunitas pada saat itu. Dari mana Bapak tahu bahwa mereka satu komunitas? Gitu loh Mbak. Iya, dari mana Bapak tahu mereka satu komunitas? Paham, Karena Mbak? Bapak Oke, tahu kita nggak? kembali ke sejarah dulu nggak nih? Aduh, ya Allah, Pak saya lagi Iya. nanya. Satu Dari mana komunitas. Bapak? Ya Allah. Ya itu kan sudah. Aduh. Dari mana Aku Bapak jadi tahu pusing kalau mereka nih, satu komunitas? Mbak. Karena Gimana Barnabas nih? dengan Paulus, Mbak, nggak Pak apa Petrus ya? dengan Paulus aja berbeda pendapat. Ya, tahu, kan Bapak tahu nggak? itu kan referensinya Loh, ada di Ya, dalam tidak kitab pendapat Bapak saja, tertulis. tapi kan bukan berarti kan keluar membentuk Bapak saya belum ngomong, Bapak udah sambung duluan. Gimana Bapak mau nangkap apa poin saya? Saya ngerti yang Bapak sampaikan, Ya, saya langsung sudah, menanggapi secara sudah. cepat. Yang saya minta itu adalah klaim Bapak tadi bahwa Petrus mengajar kepada Linus. Saya minta Bapak tahu dari mana. Lalu Bapak bawa ayat Korintus, ayat Timotius tadi. Padahal di situ adalah Paulus yang kenal sama Linus. Dalam kitab Timotius tadi, di mana di situ Petrus? Dari mana Bapak menyimpulkan Petrus? Pak, bahkan Paulus dengan Petrus itu pernah berselisih paham. Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa Petrus atau Kepas itu adalah orang yang munafik. Nah, berarti ada pengajarannya yang berbeda. Bahkan Paulus sendiri mengatakan kalau Petrus adalah rasul untuk orang Yahudi yang bersunat, sementara dia rasul untuk non-Yahudi. Kenapa Bapak bilang Linus itu muridnya Petrus? Bapak tahu dari mana? Di mana tertulis? Kalau Linus adalah murid dari Petrus. Anda sudah salah menafsirkan itu. Sekarang begini ya. Kok menafsir? Ini Petrus dan- bertanya, Pak. Ya makanya aku jelaskan gitu loh Mbak. Aduh Mbak Rifa dengerin dulu. Ya ayat yang Mbak kutip itu tidak menunjukkan bahwa Petrus dan Paulus itu memiliki apa bertentang dalam artian bahwa mereka masing-masing itu tidak satu gitu loh.
Itu tidak ada dalam Apa pertama sih? tetap itu kesatuan dalam keragaman gitu. Jadi gini, Paulus itu menekankan pentingnya kerjasama dan pengakuan akan otoritas masing-masing rasul, meskipun fokus mereka berbeda. Petrus kepada orang Yahudi dan Paulus kepada orang non Yahudi. Sama Nah, nggak mereka ajarannya? bekerja untuk Sama itu. nggak ajarannya? Sama Nah, coba dong. tunjukin yang mana sama ajarannya. Saya mau tunjukin satu ajaran yang berbeda ya antara Petrus dengan Mereka sama-sama mempercayai Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus. di mana Yesus itu adalah- Petrus menuhankan Yesus? Oh, come Di mana on. Paulus menuhankan Yesus? Bapak baca deh 1 Timotius pasal 8 ayat 6. Di situ Yesus itu cuman kurios, Paulus- Theos adalah Bapak. Kok Bapak gimana? Bapak ini ngomong dari mana sih doktrin? Minimal kalau doktrin tertulis lah gitu loh. Riva ini ini semua tertulis. Saya kan mahasiswa- di mana Ada Riva tertulis? ini kayaknya enggak saya. Ya, kamu Saya begini, mahasiswi, Riva Pak. tuh Saya kayaknya tuh nggak memang boleh tidak bodoh. belajar, Riva ini. Ini saya lagi belajar sama Bapak. Saya mau mengajarkan kepada kamu. Kamu kan sekarang mau belajar dari sumber Katolik. Nah, ini Ya udah, Katolik saya minta langsung, sumber. saya jelaskan Ya kamu, Bapak baru kan kamu orang dengerin, Katolik. gitu loh. Tapi apakah betul Bapak itu membawa referensi Iya. Katolik? Harus saya Ya, buktikan kan dulu. kasih data-datanya. Mana datanya? Ketika saya Mana? kasih datanya, Mana Anda datanya? mempertentangkan data-datanya. Loh, mana datanya? Ya Allah. Oh, gitu. Bible yang Padahal Bapak itu- bawa. Padahal itu sebenarnya tidak berarti tidak sama sekali dalam pertentangan. Astagfirullahaladzim. Anda Mana mengutip, data Bapak? yang mengutip ayat yang menyatakan Petrus itu ditentang oleh Paulus. Padahal ini kan penekanannya penting kerjasama dan pengakuan akan otoritas masing-masing. Ya meskipun fokus mereka berbeda. Fokus Petrus itu pada orang Yahudi dan fokus Paulus itu pada orang non Yahudi. Tapi bekerja Nah, untuk pengajarannya tujuan yang sama nggak? menyebarkan Injil dan Pengajarannya pengorbanan sama? gereja. Ya pengajarannya, Ya, pengajarannya sama Ya, nggak? itu kabar Nah, di mana gembira Paulus tentang mengajarkan apa Allah yang telah diajarkan datang ke dunia Paulus? menyelamatkan manusia melalui Ya, Yesus oke. Di mana? Kristus. Di mana Gitu pengajaran loh. Paulus? Oke, Di mana paham ya? pengajaran Petrus? Ya udah. Sekarang minta bukti saya itu kan klaim. Itu kan baru klaim, baru penjelasan klaim. Sekarang saya minta buktinya. Ini Di dari mana? tadi ini kita kemana-mana. Yang tadi Loh, minta Pak, kalau cuma ngomong gitu aja saya terima, saya bukan mahasiswi, Pak. Saya belum menjelaskan, Anda udah masuk ke lain. Tadi minta lagi ini belum selesai, Anda masuk ke lain. Anda tidak taat pada ini. Saya gitu tidak loh. memasukkan Tidak yang lain. apa- Saya menanggapi apa yang Bapak Iya, sampaikan. harusnya kita selesaikan satu persatu dulu. Ini kita menyelesaikan, jelaskan Pak. satu-persatu dulu. Gimana sih Bapak Ya. ini loh? Nah, kita jelaskan satu persatu, jelaskan satu persatu. Ini Bapak sinetnya bermasalah lagi. Dia bilang gini, Paulus sama Petrus pengajarannya sama, kata dia. Oke, itu klaim dia kan. Aku sebagai seorang mahasiswi bertanya, Bapak tahu dari mana? Buktikan kalau pengajarannya sama. Itu yang aku minta. Buktikan kalau Paulus sama Petrus pengajarannya sama. Bahkan aku bisa buktikan pengajaran murid Yesus dengan Paulus beda. Ada nih. Dalilnya aku punya semua. Paulus sama Petrus kan pernah berantem, Kak. Gara-gara Paulus bilang, si Kepas itu turut munafik karena tidak mau duduk bersama orang yang tidak bersunat. Si Paulus mengajarkan boleh duduk sama-sama orang yang tidak bersunat. Si Petrus nggak mau. Dibilang si Kepas munafik. Itu aja mereka udah berbeda konsep. Nah, si Paulus ngaku dia utusan untuk orang yang tidak bersunat. Si Petrus untuk orang yang bersunat. Pengajarannya sama nggak? Kalau sama di mananya yang sama? Kan begitu, Kak. Masa kita terima aja penjelasan orang lain? Kita harus konfirmasi lah dapat dari mana nih abang menjelaskan ini. Kalau aku ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Dari mana kau tahu? Dari mamaku. Mamaku tahu dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran dapat dari mana? Dari Kemenak. Kemenak tahu dari mana? Dari para ulama di ulama-ulama Al-Azhar. Ulama Al-Azhar dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Sampai ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dari mana? Sampai ke baginda Rasulullah. Kita bisa sebutkan nama kita masing-masing. Dosenmu siapa namanya? Muhammad bin Husain bin ini bin itu. Ah, dosenmu belajar di mana? Di Al-Azhar. Nama gurunya siapa? Oh, sampai kepada Rasulullah. Kita punya sertifikatnya. Mata rantai ilmu pengetahuan. Gitu loh.